Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sahiba al-fadilah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal matta'anallah bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Kiai Haji Muhammad Akrim Maryad hafizahullah wa ra'ah wa saddada khutah. Asatidah al-kiram al-asatidah al-kiram ahibbai wa a'azzai fillah, tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Memang cantik kain katun, pergi kondangan makannya lahap. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Paris Harahap. Ustadz Fakhrul Razi itu pernah ceramah di depan artis-artis, berapi-api, menyala abangku. Ustadz Luqmanul Hakim ceramah di depan pengusaha-pengusaha, menghantam mereka yang gila branded itu. Dia habisi seperti Mike Tyson menghabisi Holyfield. 2 kali pukul tumbang. Tapi begitu mereka kembali ke Gontor, menangis. Jadi waktu mereka menangis tadi, saya berpikir, Ustadz Luqmanul Hakim tajribi 4 tahun di Gontor, Ustadz Fakhrul Razi taman SD 6 tahun di Gontor, menangis. Apalagi aku? Apa yang mau aku sampaikan? Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Ahmad Sahal. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Imam Zarkash. Langsung diijabah Allah. Apa yang terjadi? Berubah susunan acara. Masih tertulis di smartbook bahwa yang ketiga itu saya. Kalau saya lah yang maju tadi, menangis juga lah saya. Tapi begitulah indahnya rencana Allah, lebih indah dari rencana panitia. Maju Ustadz Das'al Latif, selesai semua dibuatnya. Memang kalau kita ceramah di rumah kita sendiri memang nggak bisa. Makanya Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Luqmanul Hakim kembali ke rumah, mereka bisa ngomong itu aja udah alhamdulillah. Apalagi saya. Maka mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz Das'al Latif dari Makassar, Sulawesi. Ustadz Luqmanul Hakim dari Kalimantan. Ustadz Abdul Somad dari Sumatera. 3 pulau ini tidak pernah bersatu dalam sejarah. Malam ini Gontor perekat umat tertulis. Itu masih koma. Kalau mau dilanjutkan, Gontor perekat umat wal ummahat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Perjalanan saya bukan pantun. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat jam 12.15 malam baru boarding. Naik pesawat menuju Sorong. Pejam mata, buka lagi, belum sampai juga. Pejam lagi, buka lagi, disangka bidadari, rupanya pramugari. Sholat subuh di pesawat sampai jam 6 pagi di Sorong, turun. Naik pesawat lagi pada hari berikutnya. Datang hari pertama, pulang, cuaca tidak mendukung. Hari berikutnya naik pesawat,
baru kami sampai ke Kaimana. Sampai di Kaimana diperkenalkan oleh Pak Bupati Ustadz Abdul Somad. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Beliau adalah alumni Gontor tahun 1985. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, Ustadz dari Papua? Iya. Ada alumni Gontor di sana? Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah di mana yang tidak ada alumni Gontor? Ini belum izin ngopinya. Sudah dirubah. Pergi ke Kairo. Terus kemana? KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ketemu alumni Gontor, Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Muhammad Fakhir. Bapak Muhammad Fakhir. Pergi ke kantor Kementerian Agama yang gedungnya tinggi di depan Masjid Istiqlal, yang megah, yang hebat. Pergi sekali ke sana akan ketemu dengan Bapak Maftuh Basyuni. Datang lagi sekali lagi ke sana, ketemu lagi dengan Bapak Lukman Hakim Saifuddin. 2 kali datang, 2 kali ketemu alumni Gontor. Pergi ke PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Datang sekali ke sana, orang akan bertemu dengan Kiai Haji Idham Khalid. Ketemu lagi ke sana, akan berjumpa dengan Romo Kiai Haji Hashim Muzadi, alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Pergi ke kantor Muhammadiyah, akan ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Artinya apa? Berdiri di atas semua golongan. Li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Inilah yang diperlukan Indonesia yang sedang tercabik-cabik hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada non-muslim yang mengomentari video saya. Pas saya tanya dia, "Abang, video yang mana yang abang lihat?" Saya khawatirnya seperti yang dikatakan Ustaz Dastan tadi. Mau dilihat takut dosa, mau tidak dilihat barang bagus. Soalnya video itu saya simpan juga Ustaz Dastan. Kata dia, video yang Ustadz mengatakan berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, tentang bangun pagi. Berapa banyak orang bisa kuliah S1, S2, S3? Berapa banyak orang skor TOEFL, Test of English Foreign Language? Berapa banyak orang berprestasi? Tapi kalau untuk bangun pagi susah, payah. Di sini anak bapak, anak ibu diajar bangun subuh. Tidak ada yang tidak bangun subuh di Darussalam Gontor Ponorogo. Ini makanya kalau ada suami ibu yang payah bangun subuh, kirim ke sini. Biar diletakkan telinganya dekat lonceng. Bangun subuh ini bukan. Tadi saya coba browsing di internet, manfaat bangun pagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ususnya sehat karena dia sarapan, sehingga tidak sempat kelaparan, tidak sempat asam lambungnya keluar, tapi tidak ada makanan. 2, jantungnya, hatinya tenang, maka moodnya hari itu sehat. Jangan sampai dia bad
Mulutnya sehat. Kenapa? Karena tidak kering. Ada makanan, ada minuman. Matanya sehat karena tidurnya teratur. Kalau tidur pagi sampai siang, payah tidur malam. Susah tidur malam. Padahal tidur yang paling berkualitas adalah tidur malam. Paginya melek, itu yang paling bagus. Yang kelima, otaknya cerdas, bangun pagi. Yang nulis itu bukan website Islam. Di mana Ustaz baca? www Rumah Sakit Siloam. Orang non-muslim yang menulis. Tapi ajaran bangun pagi itu ajaran kita. Disinilah anak bapak ibu dibangunkan pagi. Semua berawal dari bangun pagi. Tunjukkan lembaga, mau universitas, mau sekolah hebat yang membangunkan anak-anaknya. Saya sudah nanya pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu, ya, gimana bangun pagi? Alhamdulillah Pak Ustaz, membangunkan anaknya mudah, bapaknya yang susah. Jadi semua berawal dari bangun pagi. Anak Anda sulit bangun pagi, daftarkan segera. Ingat, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Darussalam Gontor Ponorogo tidak mencari murid karena yang tereliminasi saja ribuan orang. Tapi anak-anak kita perlu diselamatkan. Dari apa? Gak usah dulu cerita masalah lapar. Lapar gak usah dipikirkan. Ada MBG. MBG nih. Tapi masalah bangun pagi ini, Ustaz Somad, mohon maaf ya. Awalnya saya mau buat acara ini, kata Bapak Kabak Kesra, kita sebetulnya mau buat acara pagi Pak Ustaz. Terus kenapa kita buat zuhur? Mohon maaf Pak Ustaz, Pak Bupati payah bangun pagi. Bupati payah bangun pagi. Ustaz nggak boleh ngomong begitu, kan nggak disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kalau mau ngetes, lihat bangun pagi. Ibu kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bapak kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bagaimana kami bisa tahu dia bangun pagi Pak Ustadz? Lihat ijazahnya. Kalau Darussalam Ponorogo, lulus. Semua berawal dari bangun pagi. Bangun kesiangan, enggak sarapan, terlambat kereta, masuk kantor terlambat, bermasalah dengan atasan, semua seperti efek domino, bad mood dan seterusnya. Kalau sudah paginya nggak enak, itu sampai siang, sampai sore, sampai malam sudah nggak enak semua. Tapi kalau bangun pagi, terdengar suara dari menara, Masya Allah, Ilahi lastunil firdausi a'la wala aqwa. Di beberapa masjid saya pernah juga dengar begitu, acara ceramah di hotel. Begitu saya masuk ke masjid, saya lihat flash disk. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, waktu saya pernah menginap, saya masuk, saya lihat manusia, orang offline. Sekarang banyak, bukan lagi. Makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selamat dari bangun pagi, mulailah masuk ke dalam kelas. Anak kamu di mana? SMP Plus. Mantap. Anak kamu di mana? Islamic Boarding School. Masya Allah. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus kemarin di negeri, ya terpaksa lah masuk pondok. Menyepelekan pondok. Padahal kalau di SMP, di SMA, 5 pelajaran itu sudah cukup untuk dapat ijazah nasional. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tafsir, ulumul Quran, tajwid, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, bahasa Inggris, grammar, composition, menghafal vocabularies,
Belum lagi nanti fisika, tetap ada kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Angkuh. Enggak cukup 5 jari untuk menghitung pelajaran. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya anak ini daya tangkapnya agak kurang Pak Ustadz, jadi masuk pondok aja. Anakmu yang agak kurang-kurang kau masukkan ke pondok, 2 kemungkinan. Kalau nggak gila, mati. Kau cari anakmu yang tercerdas, kau cari anakmu yang terpintar, itu yang kau masukkan. Dia akan menjadi Dr. Fakhrul Razi. Dia akan menjadi Ustaz Luqmanul Hakim. 600.000 anak penghafal Quran bisa makan selama 14 tahun sudah dari beras yang dia kumpulkan. Maka Kiai Hasan mengenal beliau, Luqman yang mana? Luqman beras. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pesantren, kalau dia dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo, biasa. Lulus di Ummul Qura Mekah, biasa. Tapi sahabat saya S2-nya di Jerman, Inggris, S3-nya di Australia. Tamat mana dia Pak Ustadz? Tamat dari Darussalam Gontor Ponorogo. Sekarang mengajar di Yogyakarta. Namanya Ustadz Andre Rosadi. Sahabat saya, seangkatan di Mesir. Al-Azhar selesai, Inggris selesai, Australia selesai. Mana yang tidak selesai sama dia? Jadi kalau ada orang bertanya, kalau tamat Gontor bisa ke Inggris? Salah pertanyaan. Negara mana yang tidak ada anak Gontor? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adikku sekalian, Ustadz Somad kenapa enggak masuk Gontor? Panjang ceritanya. Zaman kalian bukan macam zaman saya. Zaman kalian kalau mau cari informasi tetap tulis www.google.com, selesai. Zaman saya untuk mencari Gontor, nggak usah saya ceritakan kesulitannya ya. Nanti kalian akan bilang itu derita lokal ya. Saya sangat ingin mau ke Gontor ini. Satu-satunya jalan dari Medan kalau mau kemari mesti ke Simpang Limun. Ada di situ alumni Gontor yang memang melalui dialah kemari. Tapi di zaman saya tahun 1993 saya tamat madrasah sanawiyah. Kalau mau masuk di bulan Syawal, umur kau hilang 6 bulan. Nanti kau mesti nunggu setahun karena mengikut kalender. Dan bagi kami, bagi saya yang belum pernah keluar Sumatera, mendengar Gontor, Ponorogo, Jawa Timur itu jauh. Tapi sekarang adik-adikku tidak ada alasan untuk datang kemari. Jangan sampai menjadi penyesalan panjang. Seperti siapa? Seperti Ustaz Abu Somad. Tapi hebatnya karomah yang diberikan Allah kepada para masyayikh, para kiai. Gontor ini enggak pun kita masuk, niatnya aja pun sampai. Enggak salah, enggak keliru kalau kata Ustaz Fakhrul Razi, innamal a'malu binniyat. Kenapa Imam Bukhari memuat itu pertama? Kenapa Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi juga memuat itu pertama di Arba'in? Karena memang niat baik. Saya yakin, saya percaya, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, bahwa saya disampaikan Allah kemari itu karena dulu ada niat yang disampaikan Allah. Tapi kehidupan saya tidak seperti sahabat-sahabat saya. Tiba-tiba nggak pernahnya Ustadz Fakhrul Razi ini video call. Tiba-tiba video call. Kaget saya kira salah pencet. Tiba-tiba dia video call. Terus saya tanya, ada apa? Saya lagi dengan mama Ustadz, mau ke Gontor. Beliau mau mengulang masa lalu saat mendaftarkan saya dulu. Seingat saya, kita kan nggak boleh posting makanan di Facebook kan? Kenapa? Karena banyak orang nggak makan. Begitu juga
video call tentang mama kita kepada orang yang maknya udah meninggal. Cerita tentang gontor kepada orang yang ingin masuk gontor tapi nggak jadi gontor. Itu sulit dimaafkan itu Ustaz Bahul. Saya ikut bahagia. Lalu saya balas WA-nya. Ustadz mengenang masa lalu. Bisa berjalan lagi dengan ibu. Kalau dulu yang datang kemari seorang anak tamat SD, hari ini 2026 dalam rangka milad yang ke-100 tahun 1 abad, yang datang kemari adalah seorang doktor hadis dari Sudan, dibawa oleh ibu. Tidak ada kebahagiaan melebihi itu. Saya tidak bisa merasakan itu. Ibu sudah meninggal dan saya tidak ada di gontor. Tapi melihat kebahagiaan saudara, saya ikut menjadi bahagia. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada sendiri-sendiri. Makanya ketika kita melihat anak-anak ingat anak kita, bagus. Melihat ibu orang ingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang lupa bini kita. Adik-adikku, malam ini kalian sedang melihat kakak-kakak kalian, senior kalian. Nanti kalian juga akan datang kemari sebagai guru besar, sebagai pejabat, sebagai duta besar, sebagai menteri. Dulu ibu kalian saat melepaskan kalian menangis melepas dia pergi. Tapi nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang, kalian juga akan datang kemari meneteskan air mata. Air matanya sama, keluar dari lubang yang sama, rasanya sama. Tapi dulu air mata penderitaan, kesakitan, kepedihan. Tapi hari ini air mata kebahagiaan. Melihat ibu dan anak bisa bertemu kembali. Perempuan yang dulu tidak ada rasa jijik untuk menggosokkan brus, membersihkan WC demi untuk mendapatkan barokah. Ternyata tangan itulah yang dicium oleh orang karena anaknya bisa mengumpulkan beras. Ibu dari Ustadz Luqmanul Hakim. Ibu itu punya firasat yang dalam. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia memandang dengan pandangan Allah. Apa yang dia kirimkan untuk Abdul Somad? Dia kirimkan jas. Inilah yang saya pakai malam. Kenapa? Dia tahu saya lupa bawa jas. Dan saya hanya pakai baju koko dan sudah saya siapkan sorban. Betapa tidak pedenya saya. Seandainya saya malam ini tidak kelihatan seperti alumni Gontor. Malam ini Masya Allah. Terserah orang mau komen apa. Kayak pemain cadangan. Iya Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adikku, kalian orang yang beruntung, kalian orang yang bertuah. Anta rajulun mahzuz. Kaifa halukum? How are you tonight? Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahirabbil alamin. Kuat, bertahan, semua ada saatnya. Ada saat menderita, ada saat merasakan kepahitan. Tapi yang pahit-pahit itu akan menjadi sesuatu yang manis dan indah pada masanya. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kita coba merangkai kata untuk menceritakan rasa malam ini, rasanya belum bisa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasa. So sweet. Saya hanya bisa kirimkan video dari Kiai Muhammad Akrim Maria. Saya putar keliling sampai ke Kiai Hasan, lalu saya kirimkan ke rumah karena ada orang yang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita malam ini, insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapak kalau ngantar anak ke pondok, antarkanlah dia dengan semangat, antarkan dia dengan kekuatan. Jangan antarkan dia dengan air mata dan kesedihan. Ini banyak ini orang tua ini kalau ngantar anak, belum apa-apa lihat mana kasurnya ini. Semangat, bangkitkan semangat dia.
Begitu. Kalau mau nangis jangan di pondok, nanti sampai Madiun. Sampai di situ barulah nangis. Habiskan tisu 3 kotak. Datang sahabat saya mengadu, Ustaz Somad, istri saya menangis bengkak matanya karena anak di pondok. Bagaimana nih Pak Ustaz? Bilang sama dia, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena anak kena narkoba LGBT, daripada anak kena game online, daripada anak kena macam fitnah akhir zaman. Oh, akhirnya jurus itu dia pakai. Begitu dia pulang, istrinya nangis, dia bilang, lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi anak kena narkoba. Rupanya suara istrinya lebih kuat lagi membalas. Enak aja kau ngomong begitu, apa yang mengandung dia? Datang lagi dia ngadu, Ustaz saya sudah pakai jurus Ustaz, tapi istri saya lebih keras. Dia bilang, aku pun tidak bisa ngelawan istriku. Bilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara ibu sama bapaknya mesti kompak. Mesti satu cita-cita, mesti ittifaq, enggak boleh ikhtilaf dalam masalah memasukkan anak ke pondok ini. Memang serangan ke pondok sekarang luar biasa. Coba bangun pagi, buka handphone, scroll tentang musik 1, iklan mobil 1. Tapi fitnah ke pondok 3 sekaligus. Kenapa fitnah tentang pondok ini munculnya ketika pendaftaran ajaran baru? Terus struktur setiap bulan Mei Juni pasti bangkit lagi tentang pondok. Tapi pondok modern Gontor tidak kena. Kenapa? Karena masuknya bulan Syawal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saja cara Allah melindungi. Saya tidak membenarkan yang salah tetap salah. Makanya ketika Ketua Komnas HAM tidak setuju bahwa oknum itu mau dikebiri, dia katakan tidak setuju. Saya bilang jangan dikebiri. Semua heboh, kebiri. Saya bilang ojo dikebiri. Terus patennya tidak layak dia hidup. Itu sudah layak hukum hirobah untuk dia. 50 anak-anak yang tidak berdosa dia hancurkan masa depannya. Kira-kira setuju dengan saya? Sama-sama radikal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah tetap salah, dihukum, tegakkan keadilan. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena itu mendekatkan kepada takwa. Tapi jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Dulu sebelah, sekarang udah pakai kotak. Para kiai yang mukhlisina laguddin, mereka lebih dulu bangun sebelum santrinya bangun, dan mereka terakhir tidur daripada santri. Semua dia dengarkan, semua dia perhatikan. Apa kata Ustaz Luqmanul Hakim, almarhum Romo Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, tahu mana keran yang hidup, mana yang mati, mana yang bocor, kata Ustaz Luqmanul Hakim. Saya duduk di samping Romo Kiai Haji Hasan Abdullah Sahab. Tiba-tiba beliau panggil tadi adik kita, sini sebentar. Ada apa Kiai? Sonnya mati. Beliau mendengarkan, katanya sonnya mati. Saya saking senangnya malam ini udah nggak tahu lagi saya mana yang hidup, mana yang mati. Apa kata beliau berbisik ke saya? Beginilah jadi pimpinan pondok. Semua mesti kita perhatikan. Carilah orang tua, bapak, ibu sekolah yang bisa mengawasi santrinya. Dari mulai bangun pagi jam 3, ngulang hafalan, mufradat, masuk masjid, sholat sunat, sarapan, masuk kelas, zuhur, masuk kelas, asar, olahraga, mandi, maghrib, isya, makan, jam 10 malam, masuk lagi. Cari di mana lembaga nasional, internasional, dalam negeri, luar negeri yang sanggup mengontrol, mengawasi anak kita dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Benteng terakhir
terakhir pertahanan umat Islam tinggal satu, pondok pesantren. Maka kalau tumbang pondok pesantren ini habis kita. Ini memang terstruktur mau dihabisi ini. Tapi yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Tidak ada yang bisa membungkam cahaya Allah. Allahu Akbar. Kalau saya sudah takbir itu berarti sudah setengah jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya sudah, wali santrinya sudah. Tadi ada Ustaz Dastan Latif menyinggung tentang kenapa pondok ini bertahan 1 abad. Kenapa bisa bertahan? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dia kalau lagi live TV gitu.